Hah? Mandub fi ba din. Mazal ila hammam. Mabtun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati para duyufullah, duyufur rahman, tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah, Travel Muzdalifah rahimakumullah. Alhamdulillah kita berkumpul di sini dalam rangka manasik terakhir sebelum kita besok berangkat ke kota suci Madinah akan melaksanakan umroh. Ya, yang dinamakan umroh ya besok ini. Terus sebelum menjelaskan tentang ritual-ritual kita besok umroh, mulai nanti malam semua jamaah diharapkan untuk berkemas-kemas. Ya tidak usah terlalu rapi lah, karena kita kan tidak balik ke Indonesia. Karena akan pindah hotel ke Mekah. Asal masuk-masuk aja lah kata orang tuh ya, masuk-masuk ya. Tapi kayaknya belum terlalu banyak belanja ya. Sabar-sabar dulu, udah saya bilang sabar-sabar dulu. Ada berapa orang dah belanja. Ada nanti saya bawa di Mekah ada pasar namanya kata orang sini Sugjumlah Agen. Pasar Kak Kiyah namanya. Itu harganya jauh beda. Kemarin ada jamaah kita nanya sajadah. Sajadah apa tuh yang cantik mahal tuh? Ada harga 100 rial. Di sana cuma 60 rial. Ada jamaah nanya di bawah songkok 20. Di sana cuma 10 rial. Jadi kayak pasaran wah kalau di Pontianak tuh pasar Sudirman, pasar tengah gitulah ya. Bahkan di samping-samping hotel tuh belanjanya ke situ. Agen. Dan banyak saya posting, lihat di TikTok saya, di YouTube saya, tiap saya berangkat saya bawa jamaah ke sana. Jadi insyaallah besok kita sebelum sudah adzan subuh udah boleh melakukan sunnah ihram. Adzan subuh udah boleh mandi, sunnah ihram mandi. Boleh dia dapat 2 niat besok. Kebetulan besok hari Jumat. Hari Jumat sunnah mandi. Jadi besok niat mandinya gini. Nawaitul ghusla lil ihram walil jum'ah sunnatan lillahi ta'ala. Niat saya mandi untuk ihram dan untuk sholat Jumat sunnah karena Allah. Dapat 2 pahala. Besok kita mandi dapat pahala hari Jumat. Mandinya dapat juga pahala ihram, pahala umroh. Jadi sekali lagi niatnya. Niat saya mandi untuk hari Jumat dan juga untuk umroh atau untuk ihram. Dan ibu-ibu boleh sholat Jumat dimanapun sebenarnya. Mau di Pontianak, di Indonesia, di sini pun boleh. Tidak perlu sholat duhur lagi. Boleh ikut. Dan tidak perlu sholat duhur lagi. Cuma di negara kita, di kampung kita Pontianak, tak biasa. Kalau ada perempuan ke masjid Jumat, aliran apa ini? Katanya kan? Padahal boleh. Jadi anda kan ibu rumah, kayak masjid saya lah, masjid saya, masjid pondok, masjid kampung saya, di belakang pesantren saya, ada masjid. Ini masjid, ini jalan, di seberang jalan rumah warga. Jadi banyak warga perempuan sholat, nyambung dengan masjid, udah sah. Di sini begitu pula, bukan cuma di sini, dimanapun ibu sholat Jumat, ndak usah lagi sholat duhur sah. Jadi besok ibu-ibu boleh sholat Jumat, ya ndak usah sholat duhur lagi. Jadi setelah kita mandi semua bersihkan, masih boleh gosok gigi, boleh pakai sabun, boleh pakai minyak wangi, ngapa boleh? Karena kita belum mengucap niat. Kalau udah mengucap niat ndak boleh. Setelah itu apalagi sunnah ihram kita lakukan, potong kuku sunnah. Juga dapat 2 pahala besok. Dapat 2 pahala potong kuku untuk umroh, pahala potong kuku di hari Jumat. Jadi kalau nak potong kuku tuh 3 waktu. Senin, Kamis, Jumat. Dan cara potong kuku ada caranya. Pertama, dimulai dari tangan kanan. Tangan kanan dimulai dari jari telunjuk. Kenapa jari telunjuk kata ulama? Karena jari telunjuk jari yang paling bagus di antara semua jari. Dipakai untuk tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka di sini jangan terkejut. Ibu-ibu mungkin bapak-bapak pernah lihat ada orang sholat jari telunjuknya gini. Ada begini. Ada yang begini. Ada sholat pakai batu. Ada sholat Allahu Akbar tangannya begini. Udah kita tak usah urus mereka. Ya, mazhab tu ada 4. Jangan urus. Kita ngurus kita seorang ya lah ya. Tak usah. Kadang-kadang bahkan ada orang sholat nampak rambut kan? Ada tak lihat? Nampak rambut dia. Ada nampak lengan dia. Macam-macam. Nampak kaki dia. Kita mazhab Syafi'i tidak sah. Mereka banyak mazhab. Jadi kita tidak usah istilahnya tidak usah ngurus orang lain. Orang mau begini begitu urusan dia. Ya. Jadi sudah potong kuku disunahkan dia mulai dari jari kanan, jalan ke kanan. Jari kanan terus ke kanan. Setelah itu baru ke sini, terakhir jempol kanan. Kalau untuk kaki, anggap ini kaki. Kaki dimulai dari kanan ke kiri. Dimulai dari mana? Mulai dari jari kelingking. Kenapa? Karena jari kaki tidak ada yang paling mulia. Semua sama ya.
derajat sama. Jadi mulai dari kelingking kiri terus jalan terakhir kelingking kanan. Ini untuk kalau untuk kaki. Apalagi sunnah potong kuku, selain potong kuku disunahkan buang bulu-bulu, semua bulu. Makanya mohon maaf ya. Bulu bawah, ya. Paham ya? Itu makruh kalau tidak dicukur lebih dari 40 hari. Laki-laki sunnahnya dicukur, Pak, cukur. Perempuan sunnahnya dicabut. Betul nih. Kenapa sunnahnya dicabut? Dalam hukum fikih untuk mengurangi nafsunya. Karena perempuan nafsu 9, laki-laki 1. Cuma laki-laki gaya ya. Kayak begini Jawa ya dia ya. Tapi ngapa perempuan nafsu 9 tak ada nampak? Ditutupi dengan rasa malu. Laki-laki tak tahu malu. Jadi sunnah ya. Sunnah apa lagi? Disunahkan pakai wangi-wangian. Ya disunahkan pakai celak. Celak ni sunnah bu ya, pakai celak. Laki-laki perempuan sunnah pakai celak. Nabi Muhammad SAW pakai celak. Bahkan orang yang rajin pakai celak, insya Allah akan diselamatkan dari penyakit buta. Sering pakai celak. Juga kalau ini bukan cuma di sini ya, di rumah. Jangan lupa nih, ini sunnah Nabi. Pakai siwak laki-laki perempuan. Sunnah pakai siwak. Bukan cuma tiap sholat gak ya. Apa ya? Dalam kondisi mau ngajar, ya pakai siwak. Niat saya pakai siwak untuk sholat. Ya. Ada 70 faedah siwak. Di antaranya orang yang rajin pakai siwak dijauhkan dari penyakit pikun. Orang yang rajin pakai siwak dijauhkan dari kanker mulut. Kuat pandangan mata, insya Allah diselamatkan dari penyakit buta. Dan yang paling penting, orang yang istiqomah atau rajin pakai siwak nanti dicabut nyawa tak ada sakit. Ngeri ini kita banyak dosa. Ya, masalah cabut nyawa panjang cerita nih. Nah, kita lanjut ya. Ini jadi ceramah jadi ini ya. Ya. Setelah kita melakukan sunnah ihram, nanti setelah melakukan ayolah kemas koper balik lagi. Sebentar ya. Setelah koper kita kemas, besok pagi, saya umumkan lagi dulu, habis sholat subuh, jangan kembali ke hotel. Semuanya kumpul di pintu 326. Kita akan melakukan ziarah wada. Pamit kepada Nabi Muhammad. Kemarin kan kita datang, kita pamit pada Nabi kan. Balik, kita pamit lagi. Kita kan tamu Nabi. Kayak kemarin kita pergi dekat depan rumah hijau tuh. Kita ngucap salam ke Nabi. Pamit, kita ke tamu. Masa kita balik tak pamit nyelonong-nyelonong ya? Nah, begitu pula. Kita di sini, besok kan kita bawa ke Mekah. Jadi habis sholat subuh, semuanya sudah balik ke hotel. Nunggu di pintu 36. Kita tidak ada jalan kemana, langsung menuju ke Kubah Hijau. Di situ kita pamit ucap salam kepada Nabi. Dan berdoa kepada Allah. Berkah Nabi Muhammad, mudah-mudahan nyampe lagi ke sini. Setelah dari pamit kepada Nabi Muhammad, ziarah wada istilahnya, makan sarapan. Habis sarapan, kopernya dikeluarkan. Paling lambat sekitar jam 8. Jam 8 semua koper udah ada di depan kamar. Bukan di dalam kamar ya, di luar kamar, di luar. Simpan di situ. Nanti ada tim kita yang akan nurunkan. Ketemu kopernya langsung ketemu di kamar kita. Kayak kemarin. Akan ketemu di kamar kita nanti di Mekah. Untuk makan siang ya. Makan siang udah karena besok kan sholat Jumat. Kalau pingin sholat di dalam masjid paling lambat turun dari kamar jam 10 pagi. Ya jangan turun jam 11. Kalau jam 11 dapat pelataran masjid. Kalau hari Jumat semua orang sini Madinah semuanya turun. Bahkan negara tetangga yang dekat-dekat, mereka kalau Jumat rela pakai pesawat cuma untuk sholat Jumat ya di sini. Cuma untuk sholat Jumat pakai pesawat. Cenceng kita nak sholat Istiqlal Jakarta pakai pesawat. Saking ngejar besar pahala di sini nih. Nah sayanglah kita habis 30 juta lebih kan. Cuma sholat di pelataran masjid. Apa guna? Memang dapat pahala. Cuma kan lebih besar lagi kalau di dalam. Ya, jadi usahakan besok jam 10. Jam 10 pagi. Tapi kalau yang kena punya penyakit Pak Ustaz, kami biasa kan ada penyakit yang kencing-kencing tuh. Ada penyakit kentut-kentut. Udah tuh tak apa-apalah. Yang penting kita udah niat bagus. Tapi kita dapat pelataran oleh Allah udah catat besar gak pahala. Kan darurat kena penyakit. Tapi yang sehat-sehat bisa nahan kencing 5-4 jam. Jangan santai-santai. Ya, kalau bisa jam 10, kalau bisa jam 9 dah berangkat ke masjid tuh. Terakhir lah kita kan, kita tak kesini lagi. Belum tentu kita sampai lagi seumur hidup nih. Ingat kata saya, kita kesini bukan karena duit. Banyak orang lebih kaya dari kita. Sekarang bapak ibu pikirkan semua. Pikirkan tetangga, keluarga, kawan kerja. Banyak tak yang lebih kaya dari kita? Yang belum nyampe ke sini? Banyak?
Banyak. Mungkin mohon maaf, ada pegawai atasan dia belum nyampe sini, bahkan sampai mati belum nyampe. Ingat, ke sini bukan karena duit. Ke Mekah Madinah perlu duit, tapi tidak pasti duit. Itu karena panggilan. Allah tak panggil sampai mati tak mungkin nyampe. Bersyukur Bapak Ibu semua ya, oleh Allah sebelum kita meninggal udah dipanggil sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa nyampe berkali-kali ya. Jadi untuk makan ya silakan pilih. Tapi kalau umpamanya nunggu makan siang, ya tetap tak bisa sholat dalam masjid. Makan siang dimulai jam 11 tadi. Bang, makan siang jam berapa bang? Wah, setengah 12 tadi. Iya. Iya bang. Tapi kalau jam 11 pun udah terlambat masjid bang. Besoknya setengah 11 datang. Setengah 11 ya. Tapi mereka mau berangkat awal masjid dah. Pokok gini aja. Intinya jam setengah 11 tuh jam 11 udah datang nasi. Cuma ada risiko kalau kita sholat jam 11 bisa dapat dalam bisa ada. Itu ya risiko ya. Atau kalau laki-laki bisa dapat di lantai atas kalau dapat. Nah, silakanlah mau makan nunggu jam 11 sila tapi dengan risiko tadi tidak dapat dalam masjid atau makan habis sholat Jumat. Tapi biar prosesnya lah cepat ya. Jadi sebelum sholat Jumat ke masjid bapak-bapak udah pakai kain ihram. Jadi nanti ketika udah balik dari masjid langsung makan, tak usah masuk kamar lagi. Pak Ustaz saya masih ada tentengan kecil-kecil Pak Ustaz. Kan kadang-kadang kita ada kantong plastik. Simpan aja di lobi, kumpulkan bersama koper kita. Jadi nanti paling lambat kan jam 8 koper kumpul. Jam 9 tuh koper belum langsung masuk bis. Koper jam 9 dikumpulkan di lobi di bawah. Jadi para jamaah sekalian, ketika nanti mau ke masjid, sisa barang kecil-kecil itu kayak kantong plastik, yang penting bukan duit ya, simpan di atas koper kita. Aman. Nah, tapi kalau tas ini, tas yang isi duit, jangan bawa ke masjid. Jadi nanti dari masjid makan langsung turun ke lobi, kumpul, biar kita cepat nyampe ke Mekah, biar tak terlalu malam. Ya biasanya nyampe kalau normal sekitar jam 9 sampai jam 10 malam. Terus setelah dah koper selesai, kita anggap sekarang akan siap-siap mau sholat ke masjid nih. Bapak-bapak udah pakai kain ihram, Pak. Nih kain ihramnya masih ingat ya? Pakai kain ihram. Video saya pakai kain. Tutorial memakai kain ihram ya. Buka dulu. Lalu simpan di belakang. Simpan di belakang ya. Ingat. Ujung ketemu ujung. Sebenarnya caranya banyak, cuma saya paling suka dari 2008 saya cari ini yang paling suka. Ujung ketemu ujung, udah ketemu, tarik ke kanan nih, tarik. Nah, tarik kanan biar agak terik. Kita majukan tangan kita sedikit, nanti kan terik, biar enak. Udah itu tekan tulang rusuk kanan, lempar ke kiri. Tekan tulang rusuk kiri, lempar ke kanan. Lalu kita gulung. Ketika gulung, kempeskan perut. Biar nanti setelah gulung kembangkan perut, diterik. Tahan apalah. Kan ada terik nih. Nah. Lebih aman lagi pakai ikat pinggang. Kalau tak pakai ikat pinggang takut jatuh. Nanti lato-lato tu nampak. Ya. Ngeri kak. Kenapa? Tak boleh pakai celana dalam. Tak boleh haram celana dalam. Bapak udah latihan tak? Udah latihan ke? Kan saya bilang suruh latihan dari kemarin dah saya pakai. Biar biasa, Pak. Tak boleh pakai celana dalam, dosa. Tak boleh. Ya. Kami tak biasa, tak bisa. Udah aturan dah mau diapakan lagi. Nih. Kalau bagian atas ini, lemparkan ke belakang semua gini. Ya. Banyakkan ke kanan. Karena kita belum mau tawaf, kita masih nak berangkat ke Mekah, kan kita pakai bis ini. Jadi sunnahnya bahu kanan ditutup. Yang sunnah dibuka bahu kanan hanya satu. Pada waktu tawaf. Selain tawaf di bis, sa'i, sholat di kamar hotel, sunnahnya tutup. Ini anggap kita karena kita ini mau perjalanan dengan bis, jadi tutup bahu kanan. Banyakkan ke kanan, simpan di atas bahu kanan, simpan, kumpulkan semua di gini. Ya. Mana? Kumpulkan semua gini, lemparkan ke belakang. Sisanya selitkan ke pinggang. Ingat, pusar tak boleh nampak Pak ya. Pusar aurat, ndak sah sholatnya, ndak sah tawafnya, ndak sah umrohnya. Pusar agak diangkat. Sisanya ini gini, lebih ini tinggal rapikan begini. Kalau kita mau tawaf kan sudah buka di bahu kanan. Kalau ingin cepat tinggal begini, turunkan. Simpan di bawah ketiak kanan, simpan.
bawa ketiak kanan, tinggal lemparkan ke belakang. Tinggal rapikan. Nah, begini. Kalau payah Pak Ustaz. Nah, kalau payah buka lah semua, buka G. Kalau payah buka G begini kan. Nah, kerja 2 kali nih. Buka G, banyakkan ke kanan, simpan bawah ketiak kanan, kumpulkan begini, lemparkan ke belakang. Sisanya selitkan ke perut, rapikan. Nah, dah selesai. Mau tutup bahu kanan, buka G, simpan di atas bahu kanan gini, simpan, kumpulkan begini, lemparkan ke belakang, rapikan. Dah, selesai ya. Nah, baik. Nah, setelah kita udah rapi dah nih, lalu kita ke masjid. Di masjid kita sholat Jumat. Sholatnya Jumat itu kan sama dengan duhur. Berarti anggaplah kita sholat duhur ya Jumat dengan imam. Setelah assalamualaikum dengan imam masjid, kita langsung berdiri. Sholat asar. Kita akan nguluk, terik amat. Tak berapa saya. Kenyang ya. Lauk ayam tadi, makan 2 piring. Enak lauk ayam. Dah. Nanti setelah kita assalamualaikum sholat Jumat dengan imam tuh, kita langsung berdiri sholat asar. Tapi bukan 2, 4. Ngapa pula Pak Ustadz kemarin kita boleh 2, sekarang tak boleh? Karena kemarin kita udah dalam perjalanan. Ini kan kita belum dalam perjalanan, masih nak berjalan, ya. Nah, jadi Jumatnya 2 dengan imam, asarnya 4. Niatnya Pak Ustadz, nanti saya share di grup. Niatnya gini, pakai bahasa Pontianak lah. Niat saya sholat Jumat di jamak takdim dengan imam, makmum karena Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Dengan imam kan? Lalu kita berdiri. Kalau bisa berjamaah dengan kawan berdua ke. Kalau tidak bisa udah sendiri ya. Berdiri. Niat saya sholat asar di jamak takdim 4 rakaat karena Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum selesai. Nanti kita tidak perlu sholat asar lagi di jalan. Ya, karena kalau kita tidak di jamak, lama agak proses kita. Kita nanti di rest area. Mana nak ke WC? Mana nak ngantri sholat? Lama agak. Ngapa kita pingin cepat-cepat terus Pak Ustaz? Santai-santai. Bukan apa. Kita ni udah berniat nanti nih. Kita biar cepat halal, bah. Nanti tambah lama, tambah banyak pelanggaran. Paham tak ya? Tambah lama tetap tambah banyak pelanggaran. Makanya biar cepat proses kita, biar balik halal. Baik. Mana dia? Nah, setelah itu, setelah sholat Jumat kita makan, langsung turun masuk bis. Setelah masuk bis kita akan melanjutkan perjalanan kita. Perjalanan kita dari hotel kita nih, nanti sekitar 20 menit kita akan stop ngerem di satu masjid. Namanya Mikot. Masjid ini Mikot, tempat ngambil niat. Jadi ngambil niat umroh, haji tidak sembarangan, udah ditentukan oleh Nabi. Kalau orang yang dari Madinah termasuk kita, Mikotnya di satu tempat. Masih ingat tak? Masjid apa nama? Masjid Bir Ali. Ada nama lagi selain Bir Ali, masjid apa Zul? Masih ingat tak? Zul Hulaifah. Ada 2 nama tu. Bir Ali, bir bukan mabuk-mabuk. Bir Ali itu bir kolam, birun kolam. Bir Ali kolam Ali maksudnya. 20 menit perjalanan dari hotel nih, kita singgah Masjid Bir Ali, turun yang batal uduk lagi situ kita sholat sunnah ihram. Niatnya usolli sunnatal ihram rakaat ini lillahi taala. Pakai bahasa Melayu boleh. Niat saya sholat sunnah ihram. Niat saya sholat sunnah umroh 2 rakaat karena Allah. Rakaat pertama surah apa ya? Bebas, pendek-pendek aja lah. Rakaat kedua pendek. Habis itu doa pada Allah. Itu tempat mustajab, tempat dikabul. Doa kan? Doakan diri kita penyakit angkat. Doakan anak kita yang nakal. Allah yang beri hidayah semuanya. Kita hanya berdoa, Allah yang membukakan hati semua. Ya. Terus setelah kita berdoa, kita masuk ke bis. Ngucap niat di bis. Ngapa pula tak ada di masjid Pak Ustaz? Apa-apa itu kan ibadah bagus di masjid kan? Ngapa pula kita ngucap niat di bis? Di bis kita ikut Nabi. Karena Nabi itu ngucap niat di atas onta. Karena zaman sekarang tak pakai onta, kita pakai bis, kita di atas bis. Kadang-kadang kan ada orang begini, kembalilah kita. Masa kita tidak ikut Nabi? Bid'ah kata dia kan? Kita kok ya udah kau dapat naik Pontianak pakai onta lah dia. Umroh sini saya pakai pesawat pakai onta. Cebur ke Sungai Kapuas jatuh. Ya jadi kita ngucap niat di atas bis. Niatnya, yuk ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha fardhan lillahi ta'ala. Niat saya umrah dan ihram dengannya fardu karena Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda
wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Setelah kita ngucap niat, maka berlakulah larangan. Ya, sebelum lupa saya, sebelum mengucap niat kita harus tahu dulu larangan-larangan dalam ihram. Larangan-larangan umroh ada terbagi 3. Yang pertama khusus ibu-ibu. Ibu-ibu larangannya 2, Bu. Dilarang tutup muka, pakai cadar, pakai masker, tak boleh. Itu melanggar. Yang kedua, ibu-ibu dilarang tutup telapak tangan. Punggung tangan tutup, telapak tangan buka. Kalau ibu tutup kena denda. Makanya ibu-ibu udah beli enggak yang sarung tangan ada cincin-cincin, dah ada daya. Ya, itu pakai itu. Sedangkan larangan untuk bapak-bapak, khusus bapak-bapak ada 3. Dilarang tutup kepala. Tutup kepala. Makanya songkok apa termasuk andok. Mama nanti kan kita kan nyampe di 6 jam kan nyampe hotel kita. Kan kita enggak langsung tawaf loh, istirahat loh, makan malam. Saya beri waktu istirahat di kamar sekitar setengah jam, bujurkan kaki lah kan. Nanti kadang-kadang kan bapak kan ke WC kan wudu. Rambut basah tak enak, kadang-kadang kan dilap pakai andok. Hati-hati, ngelap andok pun bisa kena kalau bapak ngelap gini, Pak. Ini kena nih. Bapak ambil andok, begini bapak nih ngelap. Gini nih. Maaf ya gini. Nih, gini. Kena. Cara ngelapnya, pegang andok, begini. Ini ada kena nih. Tak ada ditok-ditok, ngelap. Ya hati-hati ya bapak-bapak. Terus juga bapak-bapak dilarang menutup mata kaki. Pakai sepatu tak boleh. Kayak sepatu tinggi, kayak sepatu Bang Toto, sepatu polisi, terkena denda. Tapi kalau sepatu sendal boleh bang. Ya, yang penting intinya tak boleh tutup mata kaki ya, bapak-bapak. Yang ketiga, ndak boleh pakai pakaian yang berjahit, yang bergabung. Contoh baju saya nih, berjahit bergabung. Kain sarung saya nih, kain bapak-bapak nih, itu kan berjahit bergabung. Andaikan kain sarung saya belah 2, boleh. Ini nggak boleh, Ustaz menjahit. Iya, tapi kan ndak bergabung. Andaikan ini dijahit bergabung, ndak boleh juga. Termasuk juga tidak boleh celana dalam. Celana dalam kan berjahit bergabung. Ya, jadi tak enak mau diapakan lagi dah ya. Udah aturan dah ya. Tak ada lama kak. Paling prosesnya dari kita berangkat insyaallah biasa yang antara jam 2 sampai jam 3 kita baru OTW dari sini. Kalau kita OTW jam 2 nyampe sana sekitar jam 9 malam. Kalau kita OTW jam 3 nyampe di Mekah sekitar jam 10 malam. Kurang lebih ya. Baik. Terus apalagi larangannya? Dilarang potong kuku. Dilarang meminyaki rambut. Rambut berminyak. Baik minyak rambut yang wangi kayak beris, lavender, orang-aring, atau minyak rambut yang enggak wangi kayak minyak jelly. Bekas jelantah asli itu bekas goreng ikan asin tak boleh kok. Enggak boleh pakai yang wangi-wangi. Gosok gigi boleh, odol tak boleh. Mandi boleh. Nyampe di hotel bapak ibu boleh mandi, tapi pakai sabun tak boleh. Apa aja yang wangi tak boleh. Pak Ustaz, saya punya gincu tapi enggak wangi. Enggak apa-apa sih sebenarnya. Karena ndak wangi, cuma udahlah. Kita sebagai gincu lah bu. Kita mau ibadah, bukan nak ke mall nih. Simpan tuh gincu ya. Usah bedak sebagai gincu. Saya ada bedak, usah tak ada wangi. Udahlah, memang yang tak ada wangi boleh, cuma tak usah lah simpan lah tuh bedak tuh ya. Kadang-kadang bukan apa. Banyak orang sekarang cantik bukan alami. Kalau di TikTok tuh cantik kena efek. Umur 70 jadi 18. Lihat aslinya ya Allah kata dia. Kalau yang banyak kan yang cantik kena. Banyak nih kan cantik-cantik orang sekarang kena bedak. Makanya kalau musim hujan tak ada perempuan berani turun, takut luntur. Bedak bertepek-tepek, mending cantik, badan buk ketek. Sampai muka, apa kalau pakai bedak mengkilat muka tu apa nama? Kalau muka mengkilat pakai bedak tu, glowing. Sampai ada pantun, nasi kuning dalam kelambu, muka glowing, kaki berdebu. Muka glowing, kaki berdebu. Ya, dah. Dilarang apa kek? Dilarang buang bulu-bulu. Pamannya ibu-ibu ya, ibu-ibu begini nih. Ibu-ibu bergaruk. Lalu gini, kali buka kerudung, ada rambut, kena. Ya, kena. Tapi kalau ibu tak ada garuk sekali, ketika ibu buka ada, audit berarti rontok seorang. Bukan sebab kita garuk. Atau bapak-bapak tak ada cabul gitu ya. Kena. Dilarang apa? Dilarang ganggu hewan-hewan. Dilarang ganggu tumbuh-tumbuhan. Dilarang menikahkan orang. Juga menikah seorang. Tak boleh. Terus andaikan kami melanggar, Pak Ustaz. Kalau melanggar jangan diam. Pak Ustaz pun tak tahu. Tak ada untung, tak ada rugi untuk saya. Ruginya itu untuk bapak sekalian. Pak Ustaz tak tahu. Iya Allah. Bapak ibu kalau melanggar diam sampai mati, sampai dalam kubur, dosa terus ngalir. Jangan gara-gara tak mau bayar denda. Sayang aku daripada aku nyembelih kambing atau daripada aku kena 600.000, diam-diam ya senyap-senyap. Ya, dosa.
Makanya kalau melanggar, cuma kadang-kadang kawan-kawan ni ketika ada kawan melanggar, dia lok-lok. Ada kawan kita ya, dia melanggar di kamar dulu nih, pakai celana dalam. Oh, dikerja. Kan tak melanggar. Kau banyak dosa bah. Maka kau melanggar banyak dosa kau di Pontianak. Jangan diam. Ujung-ujung nanti terkena kita. Hati-hati tempat mulia ni jangan nak ngolok orang. Andaikan bapak ibu ada melanggar, malu kadang-kadang ada yang malu kan. Japri ya saya. Pak Ustaz, saya melanggar. Ya nanti tolong titip uang uang tok bayar damnya. Tak apa. Kalau malu ya. Pelanggarannya kalau ada kan melanggar ada 3. Damnya, dam tu dendanya. Sembelih kambing mahal 4 juta. Atau ngambil yang kedua, puasa. Kalau kuat puasa di sini 3 hari. Kalau tak kuat ya udah, boleh milih nomor 3. Beri makan fakir miskin 6 orang. Ya satu orang biasanya 100.000, berarti 600.000. beri makan fakir miskin. Boleh milih jadi intinya. Pak Ustaz kami kan tak sengaja. Bedanya gini, kalau sengaja dia dosa tetap denda. Kalau tak ada sengaja, tak ada dosa, kena denda. Denda tetap jalan. Kayak biasa bah kalau di media sosial, maaf, hukum jalan. Nah, kan gitu kan? Maaf Bang Toto ya. Maaf kata Bang Toto. Hukum jalan. Penjara ya. Kayak begitulah. Maaf tak dosa, tapi denda tetap jalan. Terus, setelah udah tahu kita pelanggaran yang tak boleh kita langgar, kita akan dari Masjid Bir Ali, kita akan melanjutkan perjalanan kita. Perjalanan dapat 2 jam, kita akan singgah di rest area. Kayak kemarin tuh istirahat situ ya. Baru kita dari rest area kita akan lanjut lagi ke Mekah. Pokoknya totalnya mulai dari sini sampai ke hotel kita kurang lebih 6 jam. Biasa jam 9 malam kita sampai. Setelah nyampe di hotel, nanti langsung bagi kunci, makan malam. Saya beri waktu istirahat, lihat sikon. Bisa jadi setengah jam, bisa jadi 1 jam, lihat sikon. Kalau kata saya, mohon kekompakannya kawan-kawan semua ya, para jamaah. Kalau kata saya, jam 11, umpama nih, jam 11 malam, semuanya kumpul di lobi. Mohon, sebelum jam 11 udah ngumpul. Tolong dibasi, Pak. Kalau udah tahu jam 11 ngumpul, jangan pula ke WC jam 11. Pandai-pandai lah, nama jam 11 ngumpul ke WC jam setengah 11 ke jam 11 kurang 15. Ini tak ada, ngumpul jam 11. Jam 11 baru masuk WC. Bila selesai? Paham ya, mohon kekompakannya. Ngapa saya perlu penting kompak? Karena ini biar tak tambah lama, biar tak ada banyak pelanggaran. Beda kalau di sini. Di sini kita terlambat masih enak-enak lah ya. Kalau di sana kasihan yang lain yang nunggu nih. Mana nak tergetut agak udu agak ya. Kalau kita kan kayak tadi mau jalan-jalan tak pakai udu tak apa-apa. Kalau di sana ya. Jadi mohon kekompakannya. Sebelum nanti kita kumpul di lobi, wuduk lagi yang batal wuduk di kamar. Masih ingat tak wuduk apa tuh kemarin kata saya kalau nyentuh perempuan tak batal tuh? Wuduk maliki ya. Niatnya gini. Niat saya wuduk ikut Imam Malik. Ya, Imam Malik tuh. Niat saya wuduk ikut Imam Maliki. Fardukan Allah Ta'ala. Wuduknya seperti biasa. Cuma bedanya 2. Harus digosok. Kalau Imam Syafi'i kan tak ada. Jadi muka ni gini. Umpama kita pakai apa tuh? Keran gini. Gini kan ke muka ni. Gosok. Tangan kita kalau wudu Syafi'i di keran tuh cukup gini sah. Ini Syafi'i. Yang di orang Indonesia kita ni kan mazhab Syafi'i. Gini sah. Kalau Maliki tak boleh. Wajib digosok begini. Gosok. Jari gosok gini. Kaki. Kalau mazhab Syafi'i mohon maaf kaki tinggal gini kan dia. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki harus digosok. Jari-jari gosok semua. Itu syarat pertama. Syarat kedua, rambut wajib basah semua. Kalau wudhu Syafi'i, kita orang Indonesia, cukup petok ayam ya. Ambil air, petok ayam. Sah. Mazhab Maliki tak boleh. Wajib basah semua. Jadi cara gini, basahkan. Semua, 5 basahkan. Basahkan, lalu kita simpan. 2 jempol kita di pelipis, 4 jari kita gini, simpan sini, tarik ke belakang. Tarik lagi ke depan. Dihitung 1. Basahkan lagi. 2, basahkan lagi. Tarik ke belakang, tarik ke depan. 3. Dah, kalau kita wudhu sesuai mazhab Maliki, maka kita nyentuh istrinya tak batal, ibu nyentuh suami tak batal, atau nyentuh perempuan lain pun tak batal. Nyentuh laki-laki bukan mahram tak batal ya. Tak batal. Terus setelah wudhu Maliki, kita kumpul di lobi anggaplah jam 11 ya. Lalu kita akan berjalan. Hotel kita ke Masjidil Haram kurang lebih 400 meter. Kurang lebih. Ya, enggak terasa karena kan banyak pemandang kayak gini lah ya, banyak pokok, banyak apa tak terasa. Nanti kita sampai di masjid, kita akan langsung solat maghrib dengan isyaknya nanti di dalam Masjidil Haram.
Bukan di tempat rest area. Rest area kita nyampe biasanya pas azan maghrib. Kita tidak usah sholat maghrib isya di situ. Kita akan sholat maghrib isyanya di dalam Masjidil Haram. Sebelum kita melaksanakan tawaf. Biar dapat pahala 100.000. Ya. Sana kali Pak, ada dua Pak, ada dua travel. Biar dapat pahala 1.000. Maghrib 100.000, isya 1.000 di Masjidil Haram. Kalau sholat di rest area, tidak dapat 1.000. Sama dengan Indonesia aja. Nah, setelah kita sholat maghrib isya di Masjidil Haram, mungkin bapak ibu ada yang tak sempat ngambil air zam-zam, sila ngambil pakai botol kecil. Nanti di Masjidil Haram saya beri waktu, habis sholat maghrib isya tuh, ngisi botol kecil, kita bawa tawaf. Nanti air tersebut dibawa, disimpan di tas, dibawa tawaf. Bawa tawaf, niatkan tuh. Niatkan yang minum, keluarga kita, anak kita, doa sambil niat dalam hati. Siapapun yang minum, ya Allah, terutama anak saya, mudah-mudahan kau jadikan anak yang soleh solihah. Yang belum punya anak, niatkan, mudah-mudahan punya anak. Yang udah punya anak, tapi anaknya nakal, kurang ajar, niatkan. Yang punya suami, degil, ya, suka kawin lagi, tidak sayang bini, niatkan. Yang punya bini comel, suka ngelawan cerewet, niatkan. Mudah-mudahan jadi istri solihah. Niatkan ya. Ya. Boleh, tidak apa-apa, tapi sebanyak-banyak ya. Botol kecil tuh, ada botol kecil. Bukan yang 600 mili tuh, yang lebih kecil berapa? Tuh. Punya kakak ya. Botol itu bolehlah 3 boleh. 3 ya. Koper besar 3, koper kecil 3. Tas tenteng boleh 3. Tak usah lebih. Kalau lebih nanti dibongkar, dibuang semua. Ya. Hati-hati, kata saya tak boleh lebih dari 3. Nanti dibongkar semua, nanti ketika dibongkar semua dibuang, gara-gara kita bawa lebih, kita dikeroyok kena kawan-kawan. Kau bah. Aku udah nyimpan aku isolasi gara-gara kau kan. Tapi diisolasi ya. Takut takut lepas pala tuh, takut bocor. Ya. Dibawa tawaf. 3 bawa tawaf. Terus nanti ketika kita udah nyampe di Ka'bah, ini Ka'bah. Segi 4, anggaplah segi 4 Ka'bah ya. Lah ini nah, ini Ka'bah nih cik nih. Ya, ini Ka'bah cik ya. Masih ingat tak? Ini kan disebut apa nih pojok-pojok bahasa Arabnya ini apa? Rukun. Rukun tuh pojok sisi tiang. Di sini rukun apa nama? Ada apa di sini nih? Masih ingat? Rukun Hajar Aswad. Di sini ada Hajar Aswad. Di sini disebut rukun Iraki. Di sini rukun Syami, Iraki negara Irak. Ini rukun Syami negara Syam, Suriah. Ini rukun rukun apa nih? Termasuk kita. Rukun Yamani. Termasuklah kita orang Indonesia ngadap sini. Tawaf dimulai dari sini. Dari rukun Hajar Aswad. Jadi ketika kita udah nyampe di Hajar Aswad, di sebelah kanan kita, di dinding masjid sebelah kanan, ini di sini nih, ini tidak ada atap halaman. Di samping di pinggir tuh semua baru nanti ada atap. Jadi di pojok samping sana ada lampu hijau. Kalau bahu kiri kita udah sejajar dengan Hajar Aswad, bahu kanan kita sejajar dengan lampu hijau, di situ dah dimulai hitungan tawaf. Udah nyampe, bahu kiri kita udah sejajar, kita takbir. Bismillah, Allahu Akbar. Ikut saya. Kalau saya udah mulai takbir, berarti Bapak Ibu takbir. Tapi ingat, yang mulai takbir, yang udah sejajar. Yang di belakang saya, jangan takbir dulu. Kan belum sejajar. Jadi ya, akhirnya kadang-kadang saya takbir. Dia padahal masih jauh. Jarak 5 meter. Jangan. Diam ya. Nanti udah sejajar, baru ditakbir. Gitu ya. Nah, jadi siapa yang udah sejajar, takbir. Bismillah, Allahu Akbar. Cium. Bismillah, Allahu Akbar. Cium. Bismillah, Allahu Akbar. Cium. Udah itu mulai jalan. Para jamaah tinggal ikut ya. Saya suara nyaring. Subhanallah. Nyaring. Sampai kadang-kadang kena petugas sana. Kecil kau nih, kau kecil-kecil kan nyaring suara kau nih. Melengking gitu. Udah. Jalan kita putar. Sampai di rukun Yamani. Takbir lagi 1 kali. Bismillah Allahu Akbar. Ada ulama bilang boleh cium, boleh enggak. Bebas dah tangan tuh buat gini. Boleh enggak cium. Sampai rukun Yamani takbir 1 kali, bismillah Allahu Akbar, lalu baca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nyampe di Hajar Aswad dihitung 1. Ketika nyampe di Hajar Aswad takbir lagi. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar 3 kali. Jalan lagi. Mutar, nyampe di rukun apa tadi namanya? Yamani, takbir lagi 1 kali. Bismillah Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nyampe di Hajar Aswad dihitung berapa? 2. Anggap 6. Ya, anggap 6. Dah, kita takbir lagi. Bismillah Allahu Akbar, cium. Bismillah Allahu Akbar, cium. Bismillah Allahu Akbar, cium. Jalan. Nyampe rukun Yamani takbir 1 kali. Bismillah Allahu Akbar.
Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nyampe di Hajar Aswad dihitung berapa? Kan anggap 6 berarti 7. Takbir penutup 3. Bismillah Allahu Akbar cium. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Setelah selesai di Hajar Aswad, kita akan ngarah di sini. Di sini nih ada namanya makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan kuburan Nabi Ibrahim. Maksudnya makam Ibrahim di situ ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah. Kalau Bapak Ibu entep di situ entep, itu nampak bekas 2 telapak kaki, tapi tak boleh cium. Dinding-dinding makam Ibrahim tak boleh cium, itu wangi. Kita kena denda. Kita kan masih pakai ihram, enggak boleh. Dinding Ka'bah enggak boleh. Tapi Ustaz, kami mau cium dinding Ka'bah, Pak Ustaz. Ada waktunya. Insya Allah nanti malam terakhir kita kan akan ada tawaf wada. Tawaf wada itu kayak ziarah wada, tawaf perpisahan. Enggak ada sa'i, dia tawaf ya 7 kali. Habis tawaf sholat, udah itu nanti saya bawa semua jamaah insya Allah. Mudah-mudahan Ka'bahnya enggak tutup ya. Saya bawa semua jamaah untuk cium dinding Ka'bah. Bukan Hajar Aswad ya. Kalau Hajar Aswad tak bisa. Hajar Aswad kalau rombongan tak bisa. Ini berjuta orang berebut nih. Saya coba bawa jamaah semua cium dinding Ka'bah. Cium dinding Ka'bah udah alhamdulillah. Ini ratusan ribu orang berebut payah nak nyium. Insya Allah saya bawa semua. Setiap keberangkatan saya bawa. Kalau mau cium Hajar Aswad, bisa yang sehat-sehat cari kawan. Berdua, bertiga, jadi benteng. Jadi benteng. Kalau ramai-ramai tak bisa. Jadi setelah kita tawaf, ngumpul di belakang makam Ibrahim, kita akan sholat sunnah tawaf. Niatnya, usalli sunnah tawaf rakaataini lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah. Surah bebas. Setelah sholat, nanti doa. Bapak Ibu tinggal mengaminkan, saya beri waktu juga doa sendiri. Baru kita foto-foto, setelah itu kita minum air zam-zam. Di sini ada air zam-zam. Ya, perbanyak minum air zam-zam. Kata Nabi, ma'u zam-zam 5 syuribalah. Air zam-zam tergantung niat kita. Ya, air zam-zam tergantung niat kita yang minum. Niat apa ya urusan dunia akhirat. Jadi sebelum minum, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan berkah air zam-zam. Mintanya kepada Allah. Bukan minta kayak air zam-zam. Tetap minta pada Allah. Ya Allah, ngomong, ya Allah, dengan berkah air zam-zam nih, angkat semua penyakit saya dalam tubuh nih. Ya Allah, urusan dunia pun boleh. Ya Allah, dengan berkah air zam-zam, tanah saya di Teluk Pakedai itu ya Allah tak ada laku-laku. Lakukan mahal ya Allah. Saya mau ke sini lagi. Apa ya niatkan? Ya, baru kita minum. Cara minumnya boleh berdiri, boleh duduk. Minumnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Alhamdulillah. Masih ada sisa. Kita udah 3 kali ya, masih ada sisa. Jangan habiskan ke-4, habiskan ke-5. Pokok intinya sunnahnya ganjil-ganjil ya. Habiskan ke-5, ke-7 minuman, sunnahnya ganjil. Setelah kita minum, kita akan melakukan sa'i. Ini Ka'bah, makam Ibrahim, ini tempat sa'i. Tempat sa'i kata saya. Ini tempat sa'i nih. Ya. Nih. Panjang. Segi 4 panjang. Apa kalau bahasa matematikanya? Persegi panjang. Lupa dah ya. Persegi panjang. Segi gini modelnya. Modelnya pokok mirip gini lagi. 2 rute. Yang ke sini, yang ke sana. Jadi ketika kita udah nyampe di sini, kita ngumpul di sini, kita akan ngadap Ka'bah. Ini Ka'bah di sini. Ya, ngadap Ka'bah, kita baca doa. Bapak Ibu tinggal lingkutkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Para jamaah tinggal ikut. Setelah kita baca doa di sini, kita akan belok, jalan. Perjalanan kita nyampe 50 meter kurang lebih. Di atas plafon, di atas dek ada lampu hijau. Panjangnya lampu hijau. Dari lampu hijau ke ujung lampu hijau panjangnya sekitar 30 meter. Apa maksud lampu hijau? Maksud lampu hijau kalau laki-laki lari. Kalau perempuan jangan. Cuma kalau bapak-bapak lari, ibu-ibu ketinggalan. Caranya bapak-bapak seakan-akan lari. Ngimbangkan ibu-ibu. Sambil baca doa, sambil lari kecil. Rabbighfir warham. Bapak ibu tinggal ikut wa'fu. Ya, tinggal ikut doa. Lepas dari lampu hijau, jalan biasa. Dihitung 1. Nyampe, ini Bukit Sofa, ini Bukit Marwah. Dihitung 1. Lalu belok. Belok sini, nampak lagi Ka'bah nih. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham. Jalan. Kalau di sini bukan 50 meter. Jalan sekitar 300 sampai 400 meter. Ketemu lagi dengan lampu hijau tadi tuh. Lari-lari lagi. Lepas dari lampu hijau, jalan lagi. Jalan biasa. Nyampe di Bukit Sofa. Dihitung berapa nih? 2. Balik badan. Ngadap Ka'bah. Takbir lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham. Belok.
Jalan lagi. Nyampe 50 meter ketemu lampu hijau. Lari. Lepas lampu hijau jalan biasa. Nyampe di Bukit Marwah. Dihitung berapa? 3. Belok. Ketemu lagi nih. Kaabah. Takbir lagi. Jalan. Lampu hijau lari. Lepas lampu hijau. Nyampe di Bukit Sofa. Dihitung berapa? 4. Anggap 6 ya. Anggap 6. Belok. Ya seperti biasa. Nyampe di sini. Dihitung 7. Selesai. Selesai sa'i kita. Kalau udah selesai sa'i, apakah kita udah boleh pakai wangi-wangian? Belum. Kita belok kanan. Pintu keluarnya belok kanan. Belok sini. Nanti kita ngumpul di sini, baca doa dulu. Habis baca doa, baru kita tahallul. Apa tuh tahallul? Tahallul tuh buang rambut. Paling sikit 3 helai. Kurang tak boleh. Tak boleh kurang dari 3 helai. Lebih boleh. Ambil jak sejumput. Pakai apa aja? Pakai gunting, pakai silet, pakai geraji, pakai sinso, pakai sentak, pakai tarik, pakai apa aja? Pokok intinya membuang rambut. Disentak pun boleh. Buang seorang pun boleh. Tapi ingat, kalau bapak ibu belum tahallul, jangan nyukur orang. Tak boleh. Umpama ya, maaf ya. Umpama saya nih, saya belum potong punya saya. Saya langsung potong punya seorang. Tak boleh. Saya lo potong punya saya seorang, baru saya potong jamaah. Begitu. Setelah kita tahallul, buang paling sedikit 3 helai rambut, maka kita balik halal. Yang asalnya dilarang wangi-wangian, larang ini itu, dah tak ada lagi. Selesai. Biasanya selesai kurang lebih jam 3. Jam 3 sampai jam 4 subuh. Prosesnya antara 3 jam sampai 4 jam. Mulai dari turun di hotel sampai balik lagi ke hotel. Perjalanan kita kurang lebih 6 sampai 7 kilometer. Ya, tidak ada istirahat. Istirahatnya cuma ketika tadi. Sholat sunnah tawaf minum air zam-zam dengan foto sekitar setengah jam ya. Jadi tidak ada cerita ya. Ketika udah mulai jalan Pak Ustadz istirahat tak ada. Ngapa pula? Kalau kita tunggu dia, ini tak boleh ketika tawaf kita ngerem, tak boleh ngerem. Diusir kena orang didorong begini. Nah, jadi saya perhatikan ya, yang kira-kira tak kuat, ini perjalanan kurang lebih 6 sampai 7 kilo. Yang kira-kira kaki tak kuat, harap mulai pesan dorongan dari sini. Ya, dari sini. Itu bukan kita yang dorong mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di sana. Itu dorong mulai dari jemput di hotel, tawaf, sa'i, dibalikkan lagi ke hotel. Biaya 1,5 juta. Ya, yang kira-kira tak kuat. Pak Ustaz, tak usah lo, saya tak coba-coba loh Pak Ustaz. Tak coba-coba. Nanti kira-kira tak kuat, saya minta dorong. Tak ada yang nak dorong. Maaf ya. Kalau udah kita ada di Ka'bah, kita udah tawaf, nih tawaf. Dapat 2 putaran, kaki sakit. Pak Ustaz, saya tak bisa berjalan. Siapa nak berdorong? Nggak ada gerobak di situ, tak ada dorongan. Paling kita seret ya dia. Simpan di pinggir. Kau diam situ. Tunggu sampai kami selesai. Jadi yang kira-kira tak kuat ya, yang kira-kira. Tapi mudah-mudahan kuat semua ya. InsyaAllah. Nggak laju gak? Kalau tawaf biasa-biasa. Cuma kalau sa'i agak laju. Sa'i agak laju jalan. Agak laju. Tapi nggak ngebut. Ya paling kalau mau motor tuh gigi 2 lah ya gitu ya. Nggak sampai gigi 4 ya. Terus setelah itu hari Sabtunya kan kita malam Sabtu nih. Hari Sabtunya besoknya kan Sabtunya kosong, nggak ada kegiatan. Hari Sabtu itu yang kosong itulah insya Allah saya akan bawa jamaah ke pasar Kak Kiah. Yang kata saya belanja tuh agen tuh. Cuma itu bukan program wajib bagi yang mau. Ya kalau yang ikut tambah ramai kita sumbangan nyewa bis. Kalau tambah ramai yang ikut tambah murah. Tapi kalau yang ikut 1 orang bayar seorang tuh bis. Paham tak? Ya, gitu Pak ya. Kalau semua ikut sampai di atas 20 cukup 100.000 ya. 30 orang tuh 100.000 ya sumbangan. Pakai bis ke pasar, ditunggu 3 sampai 4 jam balik lagi. Ya, di situ. Hemat jauh. Harganya hemat jauh. Namanya sub jumlah. Baik, hari Ahadnya kita ada lagi jalan-jalan kayak tadi, keliling kota Madinah. Kita akan lagi jalan-jalan keliling kota Mekah. Pergi ke Jabal Asur yang ada cerita Nabi bertapuk di gua, ada ditutup laba-laba, ada cicak berbunyi di situ. Cuma kita tak naik. Tinggi. Dia kalau naik bisa 1,5 jam. Kalau turun 2 menit. Beloncat. Ya. Tuh, beloncat 2 menit. Jalan-jalan kita ke Padang Arafah, Mina, Muzdalifah, ke Jabal Rahmah. Oh, Padang Arafah tutup ya. Ya paling kita ke Jabal Rahman tidak bisa tutup karena persiapan haji, renovasi. Baik, nanti bagi bapak ibu, bapak-bapak terutama yang mau umroh sunnah, umroh kedua,
nanti jalan-jalannya bawalah kain ihram tuh. Tapi yang kira-kira tidak mau ikut lagi, udah letih dah Pak Ustaz. Yang penting yang wajib udah ada Pak Ustaz. Yang kedua saya tak mau ikut. Boleh ikut jalan-jalan ya. Tapi yang mau ikut umroh lagi bawa. Nanti kita ngambil niat di Masjid Tanim. Ngambil niat di Masjid Tamin. Jadi kita ngucap niat di situ, balik ke hotel kita udah dalam keadaan ihram. Udah dilarang semua. Nanti untuk yang umroh kedua hukumnya sunnah itu boleh dibadalkan. Dibadalkan digantikan pahala untuk satu orang keluarga kita yang udah meninggal. Enggak lah untuk bapak kita ya. Mama, kata saya kemarin, mama masa kita tidak beri mama, perhitungan enggak kita ke mama ya. Andaikan bapak ibu yang punya mama atau orang tua sudah meninggal, andaikan masih hidup, bisa hidup, andaikan oleh Allah dihidupkan lagi sekarang, mau enggak beri 50 juta ke mak kita? Tiba-tiba Allah bilang umpama ya Pak, kata Allah saya hidupkan bapaknya, tapi bayar 50 juta, mau enggak? Mau, semenit ya, mau kita nak meluk orang tua kita. Ini 2 juta kepayahan masin kedekat untuk orang tua. Hitung-hitungan untuk orang tua ya. Ingat ya, kita dipiara dengan orang tua kita mulai dari perut sampai lahir, pampers, susu, sekolah, makan, jajan. Berapa ratus juta tuh. Kita nak balas 2 juta untuk orang tua kita, Allah masin. Maka hidup kita ngapa suka melarat, ngapa tak ada nyenangan orang tua. Ya, jangan hitung-hitung untuk orang tua. Pasti Allah ganti, berlipat. Maka, kebanyakan orang yang udah sampai ke Mekah, haji atau umroh, rezekinya tambah ngangkat. Kalau tak ada jaya. Coba lihat. Yang kaya-kaya di Pontianak, rata-rata. Pak Haji tak? Pak Haji apa bukan yang kaya-kaya? Pak Haji kan? Ya. Nggak pula Ustaz marah-marah. Tak ada, Pak. Tak ada marah. Terus, udah kita badal umroh untuk orang tua. Terus, nanti setelah kita ambil niat, kita prosesnya sama ya. Proses tawafnya, sa'inya sama. Pahalanya sunnah. Umroh yang kedua tuh. Pahalanya sunnah. Tapi prosesnya sama. Larangannya sama. Kalau kita melanggar, dendanya sama. Jangan sampai melanggar. Setelah kita umroh yang kedua, maka selesai program kita. Untuk masalah toib. Kan rencana ada bonus ke toib. Itu belum ada kepastian dari pihak muassasah. Bisa jadi pergi, bisa jadi tidak. Kita masih nunggu. Karena sekarang udah hampir hajian. Kalau udah hampir hajian tuh ketat dia. Takut biasa gini Pak negara sini nih, takut ada jamaah yang lari. Betapa nanti ikut haji maksud gitu. Kata orang zaman dulu, haji sendal jepit, ingat tak? Kata orang tua zaman dulu tuh haji sendal jepit. Dia pergi umroh, betapa masuk bulan haji, keluar lagi haji. Takut begitu. Baik, udah selesai. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Silakan Ji. Oh, sambil berjalan pelan-pelan. Nah, jadi mohon maaf ya. Anggap ya bahu kiri kita nih udah sejajar dengan Hajar Aswad nih. Ya. Kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bukan diam. Karena kalau kita diam, didorong. Didorong dari belakang nih. Kalau sampai ngerem, kita ngerem. Stop. Habis didorong kan dia. Marah-marah orang. Jadi kita jalan tapi jalan pelan. Jalan pelan. Bismillahirrahmanirrahim, jalan pelan. Bismillahirrahmanirrahim, jalan pelan. Ya kalau ngerem didorong gitu. Kadang orang-orang tuh marah kadang. Tawaggaf kata orang. Ngapa kau berhenti? Lanjut. Nah gitu ya. Jadi sambil jalan pelan-pelan Jaji, pelan-pelan. Baik, ada lagi pertanyaan dari yang silakan. Ayo, alhamdulillah pertanyaan bagus. Besok ibu-ibu pakai, kata saya kan suruh pakai seragam putih. Yang baju putih dipakai besok ya. Semua ibu-ibu pakai warna putih. Kerudungnya Musdalifah. Pakaiannya putih. Biar seragam. Untuk umroh yang kedua yang sunnah nanti nih, pakaian bebas. Pakaian bebas karena baju putih udah kotor dah. Tapi besok pakai putih semua ya. Biar nanti ketika kita tawaf, ambil foto dengan bapak-bapak sama putih semua. Ya, baik. Ada lagi? Enggak. Iya. Oh, wuduk Maliki. Kalau rontok kena denda. Kata saya, sengaja tak sengaja kena denda. Boleh ibu gini, ibu tak usah pakai wuduk Maliki, wuduk Syafi'i ya. Tapi berjaga-jaga jangan sampai kena orang. Jangan pegang suami. Ibu megang suami payah. Caranya gini lagi. Jangan ibu lihat rambutnya. Paham tak? Udah wuduk ya. Gini.
Jangan dilihat. Habis wudu jangan dilihat. Itu kena tuh. Udah wudu begini pula. Jangan dilihat. Begini, pokok kita intinya wudu. Wudu. Dah. Gimana? Pelan-pelan. Memang pelan-pelan. Bukan laju-laju. Saya ini kan karena saya ngomong laju, gerak laju. Sebenarnya pelan. Jadi gini sebenarnya gini. Pelan gini. Saya ini kan orang cucu. Pelan Bu ya. Pelan-pelan. Baik Bu Tiami. Misalkan di dalam masjid ini kan dari ngantuk, itu juga mau wudhu itu kan jauh. Misalnya ada bawa semprot basihin, itu boleh nggak? Beliau nanya, boleh nggak kita wudhu pakai semprot? Kan semprot. Kalau semprot cuma lembab tak boleh, nggak sah. Wudhu tuh wajib mengalirkan air. Jadi kalau mau pakai semprot, caranya semprot banyak-banyak sampai air bertumpuk di sini, baru kita gini kan. Air kan ngalir tuh sambil jalan kan, itu boleh. Tapi yang banyak orang tuh kurang paham. Dia semprot lembab-lembab ya, baru dia begini, nggak sah. Dari basuh muka ngambil air segini kita galirkan. Lalu ketika basuh tangan kita semprot lagi, kumpulkan air banyak-banyak. Udah air ngambang sini penuh, baru kita tangan jalankan gini. Jalankan. Ini boleh. Isi agak sini ngambang. Ya, ini boleh. Bu Tiami boleh. Ya. Tidur gitu kan. Makanya caranya biar tak batal wudhunya. Tidur di masjid, tidur duduk. Saya pernah jelaskan kemarin kan? Duduknya dengan syarat dua bokong ini menetap di tempat tidur. Dua begini. Boleh tidur bujur kaki nyandar boleh. Tapi kalau kita tidur begini, ngangkat satu butik bokong, itu tak batal tuh. Harus duduk kayak mohon maaf kayak saya nih. Saya duduk begini. Enggak batal. 3 malam tak batal. Batal. Mama kita tidur mulai gini. Mulai ya. Tapi kita terbangun begini, batal. Boleh. Ya, jadi cara pakai semprot tadi cara harus air bertumpuk sini. Enggak boleh cuma lembab-lembab. Harus penuh. Baik, ada lagi? Enggak ada, baik yang tak paham silakan depan. Baik. Itu azan subuh di sini kan 2 kali. Azan pertama tuh belum masuk waktu subuh. Itu azan tahajud. Nanti itu kalau azan pertama itu artinya 1 jam lagi azan subuh. Jadi azan pertama azan tahajud dapat 1 jam, azan kedua itu baru betul-betul masuk waktunya subuh. Jadi boleh mandi azan kedua. Maksudnya udah mulai boleh waktunya mandi. Tapi ndak harus mandi sampai azan subuh. Boleh nanti mandi jam 9 boleh, nak ke masjid boleh. Ya, mandi jam 10 pun boleh pan, ya. Nah, juga sholat Jumatnya besok. Besok sholat Jumatnya di sini azan 2 kali. Di Indonesia kan masjid macam-macam. Ada azan 2 kali, ada azan sekali. Di sini azan Jumat 2 kali. Ya 2 kali di sini. Nah, besoklah dilihat sendiri. Baik, enggak ada lagi. Silakan Kak, silakan. Iya, perempuan sholat Jumat. Kata saya tadi. Jadi pertama, bapak-bapak dan ibu-ibu sholat Jumat dengan imam. Niat saya sholat Jumat 2 rakaat di jamak takdim dengan asar makmum karena Allah. Allahu Akbar. Udah assalamualaikum dengan imam, kita berdiri. Lanjut sholat asar. Niat saya sholat asar di jamak takdim dengan Jumat 4 rakaat karena Allah. 4 rakaat yang enggak usah 2 karena belum berjalan, masih nak berjalan ya. Nanti nyampe di kamar enggak usah sholat duhur lagi, udah sah udah. Sholat Jumat itu sama dengan sholat duhur. Laki-laki perempuan sama. Cuma bedanya perempuan tak wajib. Sholat Jumat laki-laki wajib. Tapi kalau ada perempuan mau sholat Jumat enggak usah sholat duhur lagi. Baik di sini atau di Pontianak. Baik dah. Silakan. Doa sapu jagat dibaca berapa kali? Ini kan kata saya tadi antara rukun Yamani sampai Hajar Aswad kita doa sapu jagat. Tergantung kalau di sini macet baca berulang-ulang sampailah kita nyampe di Hajar Aswad berhenti. Sampai kita baca sini nih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannah mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Di sini macet ulang lagi. Di sini macet ulang lagi ya sampailah ke rukun Hajar Aswad. Baik. Enggak ada. Saya ini keadaan macam itu macam tidak bisa itu Tawab. pakai dorong. Oh, mau pakai dorong. Lebih aman.
Ya, Dia apa tu? takut ngambang. Bukan ngambang napas. Beliau tak kuat napas. Beliau udah umur 70 lebih. Antara 70. Perjalanan lalu Iya. macet. Ini kawan abah saya nih. Abah saya lah, bapak saya umur 80. Ini beliau kurang lebih lah 79 gitulah umur beliau nih ya. Tempat itu tengah perjalanan lalu. Iya, lebih enak udah pakai dorong ya. Bukan apa? Kita nak balik takut-takut sakit. Nah, berarti sampean ngambil tawa umroh wajib ya. Umroh sunnah aja enggak usah. Nanti ikut jalan-jalan ya nanti ya. Yang penting yang wajib udah. Nah, ya, jadi umroh sunnahnya enggak usah, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Boleh, boleh. Berarti positif minta dorongan ya. Ada lagi yang kira-kira tak kuat kira-kira lah. Abang Bang Aris, dorongan Bang ya. Cari aman Bang ya. Bukan apa takut-takut kita maksa Bang. Kita nak balik. Ada kita sakit. Sakit tak bisa kerja. Nah ya, cari aman. Itu Bang ya didorong Bang Aris, dijemput dari hotel, tawaf sa'i, dibalikkan lagi ke hotel. Nah, bahkan ke kamar, dibalikkan lagi ke kamar gitu ya. Kira-kira ada lagi Ustadz 2 orang. Oh nanti di sini Pak, di sini Pak masih, abis ini ya, abis ini. Yang mau bayar ke? Iya Pak, yang mau bayar, mungkin ada yang mau daftar badal atau yang ada daftar tapi belum bayar, silakan abis ini saya tunggu di sini. Baik, tidak ada lagi yang kurang paham silakan japri tanya karena udah hampir maghrib mau ngejar ke masjid. Saya sampai di sini kurang lebihnya mohon maaf, takut ada kata-kata saya tidak ada niat gurau-gurau ya biar tak tegang-tegang semua ya. Mudah-mudahan kita selesai sehat besok sampai ke hotel kita, umroh mabrurah dan balik ke Indonesia dalam keadaan selamat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua bayar sini dorongan pun badal umroh